Halo, sahabat olahraga. Semoga selalu dalam keadaan baik. Dilancarkan semuanya dalam segala hal, sukses selalu. Amin. Timnas. Jelang duel Timnas Indonesia vs Jepang, Shin Tae-yong mode santai. Moriyasu panas dingin. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat memberi keterangan kepada media di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang pada babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. Kedua tim akan berung di Altumama Stadium, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Menariknya, pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 terjadi momen unik terkait persiapan tim. Timnas Indonesia tidak menggelar latihan di lapangan di hari tersebut. Mereka justru menghabiskan waktu di gym di hotel tempat mereka menginap. Untuk mengembalikan kondisi fisik pemain, Shin Tae-yong baru akan memimpin latihan tim pada Senin dan Selasa ini. Mereka akan melaksanakan latihan-latihan pukul 14 waktu Qatar. Untuk beradaptasi terkait cuaca, laga melawan Jepang pada Rabu nanti akan dilaksanakan pukul 14.30 waktu setempat. Dan di bawah suhu 23 derajat Celcius. Sementara itu, pada sesi latihan Minggu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menggelar sesi diskusi sebelum latihan. Menurut laporan Sponichi, agenda ini berjalan panas saat pemain diminta memberikan evaluasi setelah kekalahan dari Irak. Selama 30 menit mereka membahas kekalahan tersebut. Sebelum akhirnya turun ke lapangan. Hari itu, 21/1, penuh dengan anomali. Pertemuan pralatihan berlangsung lebih dari 30 menit. Yang terlama sejak tim tiba di negara ini. Di masa lalu, pertemuan tersebut sering diakhiri dengan ceramah dari para pelatih. Tetapi diskusi para pemain dikatakan berlangsung panas. Bunyi laporan Sponichi. Anomali juga terjadi karena Jepang menggelar latihan tertutup di lapangan. Pemandangan ini juga sempat diterima oleh Sponichi saat meliput latihan tim berjuluk Samurai Biru tersebut. Kondisi ini jadi sinyal bahwa mereka akan benar-benar habis-habisan untuk melawan skuad Garuda. Apalagi, kekalahan mengejutkan atas Irak jadi momen Jepang masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Selain itu, pasukan Shin Tae-yong dalam semangat tinggi setelah sukses mengalahkan Vietnam dan membuka kans untuk lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, tirai Moriyasu ditarik selama latihan. Dengan hanya 15 menit pertama sesi latihan yang terbuka untuk umum. Untuk pertama kalinya di luar konferensi pers resmi sehari sebelumnya. Tulis laporan Sponichi. Jelang Indonesia vs Jepang, penyerang Samurai Biru enggan remehkan Garuda. Sepak bola, tanggal 22 Januari tahun 2024, pukul 15:06 WIB. Para pemain Jepang tertunduk lesu. Usai kalah 1-2 dari Irak di Stadion Education City. Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, di laga grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan pamungkas grup D. Piala Asia 2023 kontra Jepang. Jelang laga ini, penyerang Samurai Biru Junya Ito enggan meremehkan skuad Garuda. Duel Indonesia vs Jepang. Ini akan berlangsung di Stadion Altumama, Qatar pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024 mendatang. Menilik peringkat FIFA, Jepang berada jauh di atas Indonesia. Saat ini Jepang merupakan tim teratas di Asia atau ke-17 dunia. Sementara Indonesia di posisi 146 dunia. Namun, kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi 3 poin. Dari 2 pertandingan grup D, Jepang berada di posisi kedua grup D karena unggul selisih gol. Pertandingan ini akan menjadi penentu kedua tim untuk menyegel tiket 16 besar Piala Asia 2023. Walaupun unggul di atas kertas, pemain Jepang Junya Ito tidak mau menganggap remeh Indonesia. Arahan Shin Tae-yong. Tetapi, Ito yakin timnya akan tampil lebih dominan. Saya rasa ini tidak akan mudah melawan Indonesia, kata Ito. Tetapi saya pikir, ini saatnya kami mendominasi. Sambung pemain Jepang Ito. Saya pikir kami semua merasakan situasi krisis. Dan secara pribadi, menurut saya ini saatnya bagi kami untuk terlibat dalam mencetak gol. Tandasnya, kemenangan akan membawa kedua kesebelasan ke babak 16 besar. Tetapi, Indonesia juga berpeluang lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik jika mampu menahan imbang Jepang. Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Wataru Endo tegaskan Samurai Biru bakal hantam Garuda. Kapten Tim Nasional Timnas Jepang, Wataru Endo menegaskan,
Timnya akan tampil maksimal saat melawan timnas Indonesia di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Sebab, Jepang hanya ingin menang, demi bisa lolos langsung ke 16 besar Piala Asia 2023 tersebut. Samurai Biru julukan timnas Jepang akan menantang timnas Indonesia pada laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan penentuan tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Al-Tumama, Doha, Qatar, pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 malam WIB. Jelang timnas Indonesia vs Jepang, Wataru Endo tegaskan Samurai Biru bakal hantam Garuda. Kapten tim nasional timnas Jepang, Wataru Endo menegaskan, timnya akan tampil maksimal saat melawan timnas Indonesia di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Sebab, Jepang hanya ingin menang, demi bisa lolos langsung ke 16 besar Piala Asia 2023 tersebut. Samurai Biru julukan timnas Jepang akan menantang timnas Indonesia pada laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan penentuan tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Al-Tumama, Doha, Qatar, pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 malam WIB. Jelang bersua skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, Wataru Endo berjanji Jepang akan mengalahkan pasukan Shin Tae-yong. Gelandang Liverpool itu memastikan bahwa kemenangan atas timnas Indonesia jadi harga mati bagi tim terkuat di Asia tersebut. Kami jelas tidak mengincar hasil imbang kontra timnas Indonesia, jadi kami hanya mengincar kemenangan, tegas Wataru Endo, Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Jepang sejatinya masih bisa melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski dengan hasil imbang kontra timnas Indonesia, karena akan keluar sebagai runner-up Grup D. Namun, kemenangan adalah satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka. Di sisi lain, Wataru Endo mengatakan bahwa Jepang tidak boleh lengah melawan timnas Indonesia seperti saat mereka dikalahkan Irak 1-2 pada matchday kedua Grup D. Dia menyarankan agar para pemain Samurai Biru mengikuti semua instruksi pelatihnya. Pada dasarnya, ini adalah kilas balik melawan Irak. Biasanya, fokus utama adalah mendengarkan apa yang dikatakan pelatih. Namun waktunya diperpanjang karena formatnya adalah diskusi. Tidak hanya para pemain itu sendiri tetapi juga para pemain yang menyampaikan pendapatnya, ujar Wataru Endo. Sementara itu, timnas Indonesia berada di peringkat 3 klasemen sementara Grup D. Dengan raihan 3 poin, sama dengan Jepang yang unggul selisih gol. Kepastian itu didapat skuad Garuda usai menang tipis 1-0 atas Vietnam lewat gol penalti Asnawi Mangkualam. Kini, timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 baik sebagai runner-up grup ataupun jalur peringkat 3 terbaik. Karenanya, laga melawan Samurai Biru bakal jadi penentu nasib tim asuh Shin Tae-yong. Tampil solid, Thailand tahan Oman. Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Thailand tahan Oman pada laga Piala Asia 2023. Timnas Thailand tahan Oman 0-0 pada pertandingan kedua Grup F Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu, 21 Januari. Kemenangan 2-0 atas Tajikistan pada laga pertama membuat Thailand bermain lepas di pertandingan kali ini. Pada menit ke-15, tendangan Piradon Chamrasame di blok lini pertahanan Oman, dan hanya menghasilkan sepak pojok. Bek tengah Elias Dolah nyaris membawa Thailand unggul pada menit usai memaksimalkan sepak pojok Tiraton Bunmatan. Namun sundulan Dolah di depan gawang Oman bisa diblok kiper Ibrahim Al-Muhaini. Sebelum dibuang gelandang Abdullah Fawaz, Oman punya momen peluang bagus cetak gol pada menit ke-20. Akan tetapi Isam Al-Sabi yang sudah di depan kotak penalti Thailand mendapat penjagaan dari pemain lawan. Kurangnya dukungan dari rekan setim yang terlambat dalam transisi membuat momentum serangan balik Oman hilang. Sampai dengan pertengahan babak pertama Thailand unggul tipis dalam penguasaan bola. Serangan-serangan Thailand pun lebih banyak membuat Oman ketar-ketir. Sementara Oman terlihat kebingungan menemukan celah dalam menyerang Thailand. Tendangan Tiraton pada menit ke-44 langsung ke gawang Oman bisa ditangkap Al-Muhaini. Supahai gagal memaksimalkan peluang gol pada menit ke-55. Tiraton mengambil sepak pojok di sisi kiri gawang Oman. Bola tendangan Tiraton gagal diantisipasi kiper Al-Muhaini.
Gawang Oman pun kosong. Akan tetapi Supahay yang berada di tiang jauh tidak bisa memasukkan bola ke gawang. Setelah sundulannya melenceng di sisi kanan gawang lawan, Oman membalas serangan pada menit ke-56. Tendangan kaki kanan nomor 20 dari sudut sempit di blok kiper Thailand dengan kaki. Kiper Patiwat Hamai membuat penyelamatan penting dengan menepis tendangan bebas Isam Al-Sabi pada menit ke-74. Tendangan bebas Al-Sabi dari sisi kiri diarahkan ke tiang kedua. Tetapi tidak bisa disambar pemain Oman lain sehingga ditepis Patiwat dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Pada babak kedua, Oman memegang penguasaan bola. Meski demikian tim asuhan Branko Ivankovic ini kesulitan mendapatkan peluang gol dari permainan terbuka. Oman terus menekan Thailand pada menit-menit akhir pertandingan. Akan tetapi Oman tidak juga mendapatkan peluang gol. Laga Oman vs Thailand berakhir 0-0. Hasil imbang ini menjaga peluang Thailand lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Susunan pemain Oman vs Thailand. Oman, Al-Muhaini, Al-Alawi, Al-Braiki, Al-Hamisi, Al-Kaabi, Al-Yahmadi, Al-Saadi, Fawaz, Al-Yahyai, Al-Sabi, Al-Ghassani. Thailand, Hamai, Mikkelsen, Dolah, Hemfibun, Tiraton, Chamrasame, Pompun, Mueanta, Sarachat, Pala, Supahay. Sementara tim Asia Tenggara lainnya, Malaysia dan Vietnam mengalami kekalahan di laga keduanya. Kemungkinan lolos sangat kecil dan bisa dipastikan tak lolos karena poinnya 0. Dari 2 kali pertandingan, ayo dukung selalu timnas Indonesia. Indonesia bisa, Indonesia juara. Semoga kita selalu diberikan rejeki yang banyak. Sukses selalu untuk semuanya. Salam olahraga. Semoga semuanya selalu diberikan apa yang diminta. Amin.